Halo teman-teman terkasih, selamat datang di AIS School. Senang bertemu kembali dengan kalian di pelajaran baru. Hari ini kita akan belajar bagaimana membentuk future simple yang membantu kita berbicara tentang tindakan yang akan terjadi di masa depan. Ada dua cara untuk membentuk future simple, dengan menggunakan will dan dengan menggunakan be going to. Perbedaannya terletak pada konteks di mana kita menggunakannya, future dengan will. Mari kita lihat dalam situasi apa kita menggunakan will. Coffee or tea? I will have tea. Kita menggunakan will ketika harus memberikan jawaban tepat pada saat berbicara. Seperti pada contoh di mana dia memilih teh. Kasus penggunaan lain adalah untuk mengekspresikan tindakan yang kita lakukan secara sukarela. I will send you an email when I receive new information. Saya akan mengirimkan email kepadamu ketika saya menerima informasi baru. Kalimat ini sering digunakan juga untuk membuat janji. I promise, I will call you when I arrive. Saya berjanji akan meneleponmu ketika saya tiba. Ada satu aturan penting yang harus kita perhatikan. Setelah when, after, as soon as, before, until, kita tidak menggunakan will dalam anak kalimat, melainkan kata, kerjanya tetap dalam bentuk present simple seperti arrive meskipun tindakannya akan terjadi di masa depan. Will juga kita gunakan ketika kita meminta atau menawarkan bantuan kepada seseorang. Will you drive me home? Bisakah kamu mengantarkan aku pulang? I will drive you home. Aku akan mengantarmu pulang. Will juga digunakan untuk berbicara tentang prediksi di masa depan yang sifatnya lebih umum. The fortune teller said you will marry a rich man. Peramal atau dukun itu bilang, aku akan menikah dengan pria kaya. Ini adalah prediksi umum, tapi kamu tidak tahu apakah itu benar-benar akan terjadi. Be going to future. Kita menggunakannya saat berbicara tentang rencana yang sudah ditetapkan untuk masa depan atau ketika ingin menyatakan niat untuk melakukan sesuatu. I am going to spend the summer in California. Kami sudah merencanakan untuk menghabiskan musim panas di California. I am going to clean the house this weekend. Di sini kita berbicara tentang niat kita untuk membersihkan rumah pada akhir pekan. Kita juga menggunakannya untuk prediksi, tapi prediksi tersebut didasarkan pada hal-hal yang terlihat dan bukti yang jelas, serta memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi bahwa itu akan terjadi. Contohnya, look at the sky, it is going to rain. Lihat langit, akan turun hujan. Ini didasarkan pada tanda-tanda yang jelas dari masa kini. Artinya, langit yang mendung memberitahu kita bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Jadi, kemungkinannya lebih besar. Mari kita lihat bagaimana membentuk kalimat pada waktu ini. Untuk kalimat yang kita bentuk dengan will, pada bentuk afirmatif strukturnya adalah subjek ditambah will ditambah kata kerja utama dalam bentuk pertama. Pada bentuk interrogatif, will ditempatkan di posisi pertama, diikuti oleh subjek dan kata kerja utama. Jangan lupa tanda tanya. Pada bentuk negatif, kita tambahkan not setelah kata kerja to be, sedangkan bagian kalimat lainnya tetap sama. Untuk kalimat yang dibentuk dengan be going to, strukturnya adalah subjek diikuti oleh kata kerja to be, lalu going to, dan kata kerja utama dalam bentuk dasar. Pada bentuk interrogatif, kata kerja to be ditempatkan di posisi pertama, diikuti subjek going to, dan kata kerja utama. Dalam kalimat negatif, kita hanya menambahkan not setelah to be. Ngomong-ngomong, dalam percakapan informal kita bisa menggunakan kontraksi berikut untuk membuat ucapan lebih lancar dan mudah. I will menjadi I'll, you will menjadi you'll, he, she, it will menjadi he'll, she'll, it'll. I am going to divine, I'm going to. Dan kita juga bisa menggunakan bentuk yang lebih singkat lagi, yaitu I'm gonna. Aturan ini berlaku untuk semua orang. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari seluruh pelajaran di AE School.